Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power Part 12. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan suster gereja yang kepanikan karena Deon tiba-tiba terjatuh tepat di hadapannya. Dia mencoba membantu Deon karena dia pikir Deon sedang kelaparan setelah melihat penampilannya yang seperti gelandangan. Sedangkan Deon di sana tampak gemetaran. Dia mencoba untuk menutup wajahnya karena tak bisa menahan rasa malu setelah terjatuh di depan suster tersebut. Tapi ternyata tangan Deon dipenuhi oleh darah dan suster itu langsung kepanikan saat melihat kondisinya. Dari kejauhan, Lin melihat Deon yang sedang dibawa masuk ke dalam gereja oleh para pengurus untuk dirawat. Wajahnya sangat kegirangan sebab dia merasa kagum pada Deon yang rela berakting jatuh agar penyamarannya terlihat lebih alami dan natural. Lin berniat untuk meniru yang telah dilakukan oleh Deon, tapi sayang sekali suster gereja itu langsung menolaknya dan tak membiarkannya masuk ke dalam gereja dengan alasan tidak bisa menerima pengikut lagi. Lin malah diusir oleh si suster gereja tersebut sambil dilemparkan sebotol susu dan sebuah roti. Para pengurus gereja itu sama sekali tak berniat untuk menerima Lin, walaupun dia sangat bersikeras untuk masuk ke dalam gereja. Ternyata suster itu menolak Lin bukan tanpa alasan. Dia menyadari aura kuat yang tersembunyi di balik penampilan kotor Lin, dan dia sangat yakin kalau Lin adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh sang emperor. Namun sebaliknya, suster tersebut menganggap kalau Deon adalah orang kumuh biasa yang sedang kelaparan dan memiliki kaki lemah sampai dia harus jatuh berulang kali saat berjalan. Selain itu, suster tersebut menyadari bahwa Deon memiliki luka di lengannya dan dia berinisiatif untuk memberikan minuman kepadanya. Si suster mengatakan bahwa semua orang bisa mendapatkan makanan di gereja Redemption secara cuma-cuma tanpa harus membayar karena mereka murni ingin menolong orang lain. Setelah mendengar kata-kata itu, Deon berpikir bahwa gereja itu masih terlihat normal karena bangunan gerejanya terlihat seperti gereja pada umumnya tanpa ada sesuatu yang istimewa. Para pendeta di dalam gereja itu juga sangat ramah kepada orang-orang dan terlihat tulus ingin membantu orang lain. Selain itu, gerejanya juga memiliki penjaga yang kemampuannya setara dengan para ksatria. Dari luar gereja itu terlihat mencurigakan, tapi ternyata di dalamnya sangat bersih. Namun justru karena terlalu bersih itulah membuat gereja tersebut lebih mencurigakan lagi. Lalu tiba-tiba mata merah Deon menyorot seolah dia sedang marah saat si suster berkata kalau pakaiannya sudah tak layak dipakai. Tapi kemudian Deon menggunakan tudungnya untuk menutupi matanya. Karena walaupun Deon tak memiliki banyak hubungan sosial, orang lain akan tetap takut padanya karena warna mata merahnya yang mencolok. Si suster itu kemudian menyuruh Deon untuk melepaskan tudungnya dan seketika dia dengan paksa langsung melepaskan tudung Deon sampai Deon terkejut. Deon mulai kepanikan saat tudungnya terbuka karena wajah suster itu seolah mencurigainya setelah dia melihat wajah Deon sepenuhnya. Suster itu mencoba mendekati Deon dan mengamati warna matanya sambil berkata, "Matamu berwarna merah." Deon mulai kebingungan. Dia mencari sebuah alasan untuk menjawab pertanyaan itu karena dia khawatir kalau identitasnya bisa terungkap. Kemudian Deon di sana langsung berakting dengan wajah memelas sambil berkata, "Saya tahu mungkin Anda tidak menyukainya. Tidak ada yang menyukai mata menakutkan seperti ini. Bahkan saya dibuang oleh keluarga saya karena warna mata ini." Spontan si suster itu langsung merasa tidak enak dan dia berkata, "Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya berpikir kalau matamu sama dengan mata Deonhard." Deon berhasil lolos dari pertanyaan mematikan itu dengan pura-pura bodoh dan menanyakan siapa itu Deonhard. Wanita itu menjawab bahwa Deonhard adalah seorang hero empire yang kejam seperti demon dan dia berkata bahwa Deonhard adalah orang yang jahat. Karena jawaban itu, Deon sedikit murung setelah dia mengetahui pandangan orang-orang tentang dirinya. Sedangkan si suster di sana berpikir bahwa orang lemah yang ada di depannya itu tidak mungkin adalah Deonhard. Setelah itu, sang suster menanyakan alasan yang membawa Deon sampai di gereja Redemption. Deon menjawab bahwa ia mendengar kalau di gereja itu bisa mendapatkan makanan tanpa harus membayar. Di samping itu, Deon juga merasa penasaran tentang perkembangan gereja Redemption yang pesat dan ia berniat untuk mendengarkan cerita dari si suster. Kemudian suster itu berkata bahwa gereja Redemption lahir untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita karena pemerintahan tirani yang kejam dan dia menyalahkan emperor atas semua kehidupan sulit orang-orang yang berada di wilayah kumuh. Saat mendengar cerita itu, Deon terlihat sedikit ketakutan karena dia tak berani untuk merendahkan sang emperor apalagi menyalahkannya. Lalu kemudian suster itu meraih tangan Deon dan menunjukkan bahwa gereja Redemption sangat berbeda dengan ajaran lain dengan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak percaya pada uang atau apapun semacam itu. Kami hanya percaya pada Redemption."
Karena semua perkataan suster tersebut, Deon mulai serius untuk mencari dalang di balik terbentuknya gereja itu. Karena mereka dengan jelas mencoba untuk mendoktrin orang-orang miskin dengan kata-kata yang sederhana dan terdengar menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Deon sedang berjalan santai sambil memakan roti di sekitar gereja tersebut. Deon terlihat sedikit kesal karena dia tak bisa mendapatkan bukti apapun, padahal gereja itu sangat terlihat mencurigakan. Lalu tiba-tiba Deon merasakan ada seseorang yang menabraknya dari belakang. Ternyata yang menabraknya itu adalah seorang anak kecil. Deon sedikit terkejut karena walaupun anak itu terlihat miskin, namun wajahnya sangat terawat. Bahkan anak itu terlihat bahagia saat dia bertanya, "Apa kamu adalah pengikut baru?" Anak itu berkata kalau Deon tak perlu khawatir selama berada di gereja Redemption, karena dia pikir kalau Deon sangat menderita setelah melihat pakaiannya yang lusuh. Dia sangat memuji gereja itu dengan berkata pada Deon bahwa di dalam gereja mereka bisa mendapatkan makanan tanpa syarat apapun. Sambil tersenyum pada gadis itu, Deon di sana bergumam, anak ini tidak dicuci otak, tapi dia sangat memuji gereja ini. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Deon berpikir kalau dirinya harus menyelidiki tempat yang dijaga oleh para penjaga untuk mengetahui kebenarannya. Lalu tiba-tiba seseorang berteriak memanggil nama anak itu dari kejauhan saat dia sedang bersama Deon. Ternyata yang memanggilnya adalah Paul, dan dia di sana langsung menyuruh anak itu untuk segera pergi karena sudah waktunya untuk berdoa. Paul menatap ke arah Deon seolah dia sangat membencinya. Akhirnya mereka pun berpisah, dan di sana Paul berkata pada anak itu untuk tidak berbicara dengan orang asing. Tapi saat Deon baru saja akan pergi, tiba-tiba ia kaget karena ada seseorang yang memanggilnya dengan suara lantang. Di sana Deon langsung menoleh karena penasaran dengan siapa sebenarnya orang yang memanggilnya. Sementara itu di luar gereja, Lin masih menyusuri area di sekitar gereja. Dia berjalan mengelilingi gereja tersebut karena dia pikir kalau dirinya bisa saja masuk ke dalam gereja lewat pintu belakang. Tapi kemudian Lin mendengar percakapan seseorang yang meminta untuk memanggilkan kapten penjaga. Ternyata orang yang sedang bicara itu adalah sang suster. Dia berkata pada penjaga bahwa ada seorang hero yang menyusup ke dalam gereja. Karena mendengar kata hero, Lin di sana langsung kepanikan saat dia berpikir kalau identitas Deon telah diketahui dan dia ditangkap oleh para penjaga. Tanpa pikir panjang, Lin langsung mendobrak pintu masuk ke gereja dengan niat untuk menyelamatkan Deon yang dia pikir sudah tertangkap. Lin tampak sangat marah, wajahnya sangat menyeramkan, dan dia bertanya pada para pendeta dengan berkata, "Hoi, di mana kau menangkap Colt?" Bersamaan dengan itu, Deon di sisi lain terlihat sangat kelelahan setelah kabur dari orang yang memanggilnya. Di sana Deon sangat panik karena dia pikir kalau identitasnya sudah diketahui saat dia dipanggil secara tiba-tiba. Saat itu Deon melihat sebuah jendela yang terbuka dan tanpa pikir panjang dia langsung melompati jendela itu untuk melarikan diri. Namun karena hal itu Deon malah sampai di sebuah tempat yang tidak dikenal melalui jendela yang dilompatinya. Deon melihat sebuah gorden besar berwarna ungu dan dia mencoba untuk memeriksa apa yang ada di balik gorden tersebut. Namun tiba-tiba Deon kepanikan saat dia mendengar suara pintu yang terbuka. Ternyata si suster dan seorang pendeta pemuka gereja tersebut masuk ke dalam ruangan tempat Deon berada sekarang. Para pendeta itu sangat terkejut saat memasuki ruangan itu karena mereka melihat ada sebuah jendela yang terbuka. Si pendeta langsung memperingatkan semua orang yang ada di sana untuk kembali menutup dan merapikan ruangannya setelah dipakai karena dia pikir seorang penyusup yang akan menghalangi jalan mereka pasti bisa muncul kapanpun. Si suster yang ada di belakang pendeta pun masih terus memikirkan soal jendela yang terbuka. Di saat mereka sedang berbicara kepada para jemaatnya, ditunjukkan bahwa ada sesuatu di balik gorden ungu yang ada di ruangan tersebut. Terlihat ada seseorang yang sedang disekap dan ternyata itu adalah Deon yang sedang bersembunyi bersama Krull yang sedang menutupi mulutnya agar tidak ketahuan. Deon di sana terlihat sangat kesal karena tiba-tiba dia harus bertemu kembali dengan Krull padahal dia sangat membencinya. Dari belakang gorden itu Deon mengintip sang suster yang sedang berbicara dan di sana ia sadar kalau suster itu adalah suster yang mengajaknya masuk saat dia jatuh di depan pintu gereja. Suster tersebut mengambil posisi si pendeta untuk berbicara pada jemaatnya dengan mengatakan bahwa mereka harus berdoa untuk mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Para jemaat termasuk Sana dan Paul di sana terlihat sangat gembira saat mereka mendengarkan si suster itu berbicara tentang keselamatan yang sejati. Lalu si suster itu membuka gorden ungu di sekitar sana dan menunjukkan sebuah tembok yang ada di baliknya dengan mengatakan bahwa di belakang tembok itu ada ruangan yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang taat saja. Dia mulai mengalirkan suatu energi pada tembok itu, padahal tembok itu terlihat seperti tembok biasa. Tapi tiba-tiba tangan dari si suster tersebut tenggelam memasuki tembok tersebut. Dan di sana ia berkata sambil menarik sesuatu dari tembok itu. "Bergembiralah wahai jemaat, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa memasuki ruangan ini."
Dari balik gorden yang ada di sisi lain tembok, Leon dan Krull mengintip semua yang sedang dilakukan oleh para jemaat saat si pendeta itu menyuruh mereka untuk berbaris memasuki ruangan yang ada di balik tembok itu. Satu persatu dari jemaat masuk ke dalam tembok dengan cara yang tidak masuk akal, dan di sana Leon berpikir kalau mungkin saja mereka melakukan sebuah magic. Dua orang terakhir yang akan masuk ke dalam ruangan di balik tembok itu adalah Sana dan Powell. Sana terlihat sangat kegirangan menantikan sesuatu yang ada di balik tembok itu, dan dia mengajak Powell untuk bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Sang suster menemani mereka saat mereka masuk, dan kemudian dia menjadi orang terakhir masuk ke dalam ruangan di balik tembok tersebut. Namun sebelum masuk ke dalam ruangan itu, si suster sempat melirik ke sekitarnya untuk memastikan tak ada penyusup yang melihat mereka. Akhirnya semua jemaat dan para pendeta telah masuk ke dalam ruangan itu, dan sekarang tempat berdoa telah kosong tanpa ada seorang pun yang tertinggal. Karena tempat itu telah kosong, Leon segera keluar dari balik gorden tempat ia bersembunyi. Wajah Leon terlihat sangat kesal setelah keluar dari tempat persembunyiannya, dan di sana dia berkata pada Krull, "Dasar sialan, aku bisa mengurus ini sendirian, berhentilah menggangguku brengsek." Krull ikut keluar dari tempat itu dengan ekspresi yang mencekam sambil berkata bahwa jika Leon ditangkap, maka dia juga akan kerepotan karena para penjaga pasti meningkatkan keamanannya. Namun Leon di sana masih terus mengomel karena merasa tidak sudi ditolong oleh orang yang paling ia benci. Leon berniat untuk segera menyelesaikan misinya sambil menghampiri tembok tempat para jemaat itu memasuki sebuah ruangan, dan di sana Leon merasakan adanya sesuatu yang terdapat di dalam tembok tersebut. Ternyata di dalam tembok itu terdapat sebuah permata berwarna ungu. Leon sangat terkejut saat permata itu keluar dari tembok karena dia tahu kalau permata itu merupakan sebuah talisman atau jimat. Di dalam dunia itu, para demon memiliki sebuah magic yang sangat kuat, dan para manusia menggunakan sebuah jimat untuk menangkal magic yang dimiliki oleh para demon. Namun Leon tahu bahwa tidak semua manusia bisa menggunakan jimat seperti itu. Bahkan seseorang yang menguasai hal itu pun sangat sulit untuk ditemukan. Leon bertanya-tanya dalam pikirannya tentang alasan Gereja Redemption menggunakan sebuah jimat yang sulit diakses oleh orang-orang pada umumnya. Selain itu, Leon langsung sadar bahwa jimat itu merupakan jimat tingkat tinggi, dan dia semakin penasaran dengan siapa dalang sebenarnya di balik semua peristiwa itu. Sementara itu, Krull di sana terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sedangkan Leon sendiri masih memikirkan beberapa kemungkinan karena dia harus segera menyelesaikan misinya agar Krull tidak mendahuluinya dan mendapatkan hadiah dari sang Emperor. Lalu tiba-tiba seorang penjaga masuk dengan mendobrak pintu ruangan tersebut sambil berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat si penjaga itu bergegas menghampiri tembok dengan niat untuk melapor kepada sang suster, Leon bersembunyi di bawah meja tanpa disadari oleh si penjaga. Lewat jimat permata itu, si penjaga berteriak memberitahukan bahwa ada seorang penyusup yang sedang mencari seseorang bernama Count di daerah bangunan gereja. Leon yang melihat hal itu di bawah meja mengira kalau mungkin saja ada orang lain yang menyusup ke gereja tersebut karena dia mendengar kata Count. Lalu setelah itu tiba-tiba si penjaga kepanikan saat pintu dari ruangan tersebut didobrak sampai pintunya melayang dan lepas dari tempat asalnya. Penjaga itu sangat ketakutan saat seseorang yang menghampirinya dengan niat membunuh yang kuat. Tanpa disangka, ternyata orang itu adalah Lin yang sedang mengamuk mencari Leon hingga masuk ke dalam gereja secara terang-terangan. Sambil ketakutan, si penjaga itu menanyakan tentang siapa sebenarnya sosok yang sedang dicari oleh Lin. Tapi Lin di sana tampak bingung karena dia tak bisa menyebutkan nama Leon karena ia sadar kalau dirinya sedang menyamar. Kemudian Lin dengan wajah percaya dirinya berkata, "Tuanku bangsat, aku sedang mencari Tuan." Si penjaga itu semakin kebingungan karena dia tak mengerti dengan perkataan Lin. Lalu dia berkata, "Tunggu, apa mungkin orang itu bernama Tuan?" Sementara itu Leon memperhatikan semua itu dari bawah meja, dan saat itu ia pikir kalau Lin juga ternyata adalah orang yang sangat menyeramkan. Selain itu, ternyata jimat yang ada di sana masih menyala dan jalur komunikasinya masih terhubung dengan seseorang yang ada di balik tembok tersebut. Dari balik tembok itu, sang suster mendengarkan semua percakapan Lin dan si penjaga melalui perantara jimat yang menempel di tembok. Dari percakapan itu, dia langsung menyadari orang yang mencari tuannya itu adalah seorang kenaik mencurigakan yang sempat ia usir di depan pintu masuk gereja. Lalu dia mulai berpikir bahwa sebelum orang itu memaksa masuk, secara kebetulan juga ada seseorang dengan mata merah mencolok yang datang di waktu bersamaan. Saat berpikir seperti itu, si suster langsung ingat bahwa mungkin saja orang bermata merah yang dia bawa masuk adalah Leonhard. Dia mengira kalau Leonhard pasti sedang menjalankan misi di bawah Emperor untuk menyelidiki Gereja Redemption. Beberapa waktu yang lalu, Krull berada di gereja itu, dan dia sedang berbicara dengan seseorang sambil membuka sebuah jendela. Ternyata orang yang berbicara dengannya adalah si suster. Di luar dugaan, si suster mengetahui bahwa Krull dikirim oleh Starbase ke Gereja Redemption untuk mencari sesuatu. Di sana si suster berkata
kau tak akan menemukan apapun. Starbase hanya sedang mengujimu. Sebelum pergi ke sini, kau pasti menerima informasi yang relevan dari Starbase kan? Ternyata Starbase memberikan sebuah blueprint dari bangunan gereja kepada Krull saat dia akan pergi menjalankan misi ke gereja. Selain itu, ternyata si suster ada di samping Starbase saat dia menyerahkan blueprint tersebut. Saat itu, Krull menerima misinya dengan berkata bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Starbase. Suster yang ada di gereja itu sebenarnya adalah bawahan Starbase, dan dia membantu Krull dengan tidak memanggil para penjaga saat dirinya berbicara dengan Krull di gereja Redemption. Si suster tak menyangka kalau Dion akan masuk secara terang-terangan lewat pintu masuk, tapi di samping itu dia cukup yakin kalau Dion tak akan mengetahui adanya tempat rahasia yang ada di balik sebuah tembok. Perlahan-lahan cahaya dari jimat yang ada di tembok itu mulai meredup saat si suster telah pergi menuju mimbar untuk berbicara kepada para jemaat. Dia akan segera memulai sesi doa dengan para jemaat, dan bersama dengan saat itu dia bergumam, ya, tujuan kecil dari gereja ini sebenarnya telah tercapai. Sekarang tinggal membersihkan puing-puingnya saja. Aku harap Krull yang akan membersihkan tempat ini agar Tuan Starbase bisa mencapai tujuannya tanpa dicurigai oleh sang Emperor. Sementara itu di sisi lain si penjaga telah terkapar karena dihajar oleh Lin. Setelah penjaga itu pingsan, Lin menjadi semakin kebingungan karena dia tak tahu harus kemana lagi untuk mencari keberadaan Deonhard. Tapi kemudian Lin terkejut telah melihat Deon yang keluar dari bawah meja tempat persembunyiannya. Sambil menghampiri Lin, Deon kembali memastikan kalau jalur komunikasi dari jimat itu telah terputus dan dia bergegas untuk keluar dari gereja terlebih dahulu setelah keadaannya aman. Tapi di sana Lin malah langsung menundukkan kepalanya di tengah Deon yang sedang terburu-buru. Ternyata di sana Lin meminta maaf karena dia tak bisa menemukan Deon sebelum Deon keluar dari tempat persembunyiannya. Deon tak mempermasalahkan hal itu, tapi Lin dengan wajah seriusnya berkata, "Tapi saya harus bertanggung jawab, Tuan." Setelah melakukan perjalanan panjang bersama Deon, Lin berpikir bahwa Deonhard memiliki tekad yang besar untuk mengabaikan harga diri dengan mengotori tubuhnya sendiri sebagai bentuk penyamaran demi bisa menyelesaikan misi dari sang Emperor. Deon masih tergesa-gesa untuk pergi dari gereja itu setelah dia mengetahui bahwa keadaan akan menjadi tidak menguntungkan jika dia terlalu lama berada di dalam gereja. Tapi Deon tak bisa mengabaikan Lin yang berlutut di hadapannya sambil bersumpah dengan berkata, "Mulai saat ini saya bersumpah untuk terus melayani Anda dengan jiwa dan raga saya. Dengan ketulusan dari dasar hati yang paling dalam, saya akan setia melayani Count Deonhard sebagai tuan saya." Dan cerita pun bersambung. Jadi dalang dari pembuatan gereja itu siapa ya? Apa mungkin Starbase karena dia menempatkan bawahannya sebagai petinggi di gereja Redemption? Terus apa sebenarnya tujuan dari Starbase? Coba menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.